kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, namanya strategi yang akan kita pelajari hari ini namanya branch and bound. Akan kita pelajari hari ini dan kita akan pelajari minggu depan gitu ya. Jadi ini adalah strategi terakhir di semester ini. Nah, strategi branch and bound itu apa? Saya mau kita lihat dulu persamaannya dengan strategi terakhir yang sudah kita pelajari 2 minggu yang lalu gitu ya. Yang pertama adalah dia sama-sama membangun state space tree dalam hal ketika perjalanannya menuju ke solusi gitu ya. Jadi sama-sama membuat pohon ruang status gitu. Oke. Yang kedua adalah kompleksitasnya sih sama seperti dengan backtracking juga, masih sama-sama eksponensial gitu ya. Karena sebenarnya kedua strategi ini, backtracking sama branch and bound itu sebenarnya kan muaranya tuh ke brute force sebenarnya ya. Brute force itu kan eksponensial. Well, sebenarnya nggak semua. Jadi gini, gimana ya? Yang namanya problem, kalau misalnya kan ada loh problem-problem yang kita pakai brute force tapi dia nggak eksponensial gitu. Misalnya apa? Misalnya linear search gitu ya. Kan linear search kan polinomial gitu, cuman n gitu ya. Padahal pakai brute force gitu ya. Nah, tapi saya pengen kita sama-sama menyamakan persepsi bahwa yang kita bicarakan sekarang adalah problem-problem kombinatorik gitu ya. Jadi kita sudah meninggalkan problem-problem yang polinomial. Karena kalau problem-problem polinomial mah harusnya kalian udah jago lah ya. Maksudnya tidak perlu pakai strategi yang aneh-aneh. Kalau memang sudah polinomial ya udah pasti biasanya udah banyak gitu ya, algoritmanya sudah banyak tersedia gitu ya. Nah, sementara biasanya yang jadi masalah itu adalah kalau problemnya itu kombinatorik gitu, yang yang n 2 pangkat n, 3 pangkat n, terus yang yang faktorial gitu ya. Nah, itu kan problem kan. Makanya kenapa kita nggak bisa pakainya brute force gitu. Karena terlalu lama gitu. Nanti problemnya ada sekarang tapi penyelesaiannya nanti baru berapa tahun kemudian gitu ya. Makanya kenapa di sini disebutnya kompleksitasnya eksponensial, karena memang kita bicara tentang problem-problem yang kombinatorik gitu ya. Nah, ini adalah perbaikan dari brute force gitu ya. Kalau pakai brute force biasa kan tinggi sekali gitu ya. Nah, dengan algoritma ini gitu ya, dengan strategi yang kemarin yang backtracking, yang sekarang branch and bound, itu sebenarnya masih eksponensial kalau kita ngomongin soal worst case, tapi dia secara signifikan menurun gitu. Karena apa? Karena adanya bounding function ya. Jadi proses-proses yang tidak ada harapan untuk ketemu solusinya itu di tengah jalan sudah dipotong gitu kan ya. Jadi kalau udah nggak ada harapan, udah nggak usah maksa gitu ya. Toh kita udah tahu gitu, ini nggak bakalan mungkin ya gitu. Jadi ya udah di stop aja gitu. Ya. Sementara kalau dulu kalau kita pakai brute force, itu mau ada harapan, mau nggak ada harapan, semuanya dibuka gitu ya. Semuanya di-expand, semuanya ditelusuri sampai mentok, sampai benar-benar sudah selesai. Nanti di akhir, oh ternyata nggak bisa, oh ya coba lihat yang lainnya. Bisa nggak lihat yang lainnya, tapi semuanya dibuka gitu ya. Makanya eksponensialnya tuh benar-benar besar gitu ya. Sementara kalau pakai ini karena ada bounding function, dia harusnya jauh lebih hemat gitu. Jadi dalam dua ini ya, ini branch and bound itu tidak ada bedanya dengan backtracking ya, sama persis. Oke. Kemudian nah yang ketiga ini yang mulai agak berbeda dengan backtracking gitu ya. Branch and bound ini strategi yang biasanya digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah optimisasi. Beda kan ya dengan backtracking ya. Kemarin kan backtracking dibilang bahwa dia khusus untuk problem-problem yang semua solusinya saya pengen, misalnya end queen gitu. Kan saya tidak mencari minimal atau maksimal dari langkahnya end queen gitu ya. Tapi saya cuma pengen tahu posisinya di mana aja sih gitu ya yang memenuhi constraint tertentu gitu. Jadi tidak mencari minimum cost, tidak mencari maksimum profit gitu ya kalau di end queen misalnya. Ya. Sementara kalau di sini dia optimisasi problem. Walaupun memang ada beberapa reference yang menggunakan branch and bound ini untuk menyelesaikan masalah-masalah seperti misalnya end queen gitu ya. Tapi itu tidak umum digunakan, biasanya branch and bound ini yang lebih umumnya adalah untuk menyelesaikan problem-problem optimisasi gitu. Oke. Problem optimisasi itu ya tadi ya cari minimum atau cari maksimum gitu. Biasanya kalau profit ya cari maksimum,
kalau apa cost berarti cari minimum. Nah, kemudian yang kedua yang berbeda dengan backtracking adalah dia punya istilahnya bound. Entah itu lower bound, batas bawah, ya. Batas bawah itu loh, apa yang kalau kalian masih ingat belajar kompleksitas yang omega itu batas bawah. Kemudian atau batas atas. Batas atas itu yang big O itu, ya. Itu kan batas atas ya. Apa artinya batas atas dan batas bawah? Mudah-mudahan kalian masih ingat kalau batas atas itu ya berarti apa ya? Jadi kalau misalnya ada suatu apa algoritma terus dibilang dia ini batas atasnya n kuadrat gitu. Artinya dia tidak akan mungkin melebihi n kuadrat. Dia nggak mungkin jadi n pangkat 3 misalnya atau eksponensial nggak mungkin karena batas atasnya n kuadrat. Jadi tidak mungkin lebih dari itu gitu ya. Sementara kalau batas bawah ya kebalikannya, dia tidak mungkin kurang dari itu gitu. Jadi kalau misalnya dibilangnya ini linear nih, n gitu ya. Dia nggak mungkin jadi konstan misalnya. Jadi pasti itu udah paling mentok tuh paling bawah tuh pasti n, paling bagus tuh n gitu. Jadi solusinya tuh harusnya malah lebih dari n gitu. Ya n sampai lebih dari n gitu. Karena n itu adalah batas bawahnya. Nah, ini agak berbeda kan ya dengan backtracking gitu ya. Pada saat di backtracking kita tidak pakai upper bound sama lower bound. Gitu. Kita tidak pakai batas atas atau batas akhir. Kenapa? Karena ya sekali lagi balik ke yang tadi kita tidak bekerja pada problem-problem optimisasi gitu. Jadi kita tidak perlu ada batasnya gitu ya kan. Pokoknya semua solusi yang memang benar sesuai apa ya, tidak apa memenuhi constraint lah ya. Itu kan dikembalikan gitu. Tidak ada batasan misalnya batas bawahnya dia tidak boleh apa misalnya kurang dari berapa atau dia tidak boleh lebih dari berapa, nggak ada kan ya kalau di tracking. Nah, branch and bound ini sedikit lebih rumit daripada backtracking karena dia ada hitung-hitungan ininya, hitung-hitungan batasnya itu. Ya. Nanti ada dua macam. Yang pertama yang lebih sering, yang lebih umum digunakan itu lower bound karena biasanya branch and bound ini digunakan untuk problem-problem minimasi. Ya, jadi lebih banyak problem-problem minimasi yang dihandle oleh branch and bound ketimbang yang maksimasi gitu. Lebih umum. Oke. Jadi kalau problem minimasi kan berarti cari yang minimal ya, carinya ke bawah gitu, yang paling kecil gitu. Nah makanya bound yang kita sediakan itu adalah lower bound gitu. Jadi artinya ini solusinya nih bakal ada tapi dia pasti nggak akan lebih kecil dari lower bound-nya. Gitu. Nah kebalikannya mungkin kalian sudah bisa tebak kalau untuk problem-problem maksimasi itu yang kita setel adalah upper bound gitu. Jadi yang kita carikan yang paling tinggi gitu ya, yang maksimum. Tapi setinggi-tingginya gitu ya, itu tidak mungkin lebih tinggi dari upper bound-nya. Oke, nanti ini yang akan kita cari di branch and bound. Kemudian terakhir, ini yang membedakan dan sempat saya sebut di minggu-minggu kemarin, yang membedakan dengan apa namanya backtracking ya. Kalau backtracking kan pakai depth first search, nah sementara kalau branch and bound itu pakai BFS. Jadi arah ekspansinya itu ke samping bukan ke bawah. Jadi kalau kemarin kan ketika apa mengenerate root, kemudian dia akan mengenerate anaknya gitu ya. Nah, ketika mengenerate anaknya, wah ini kayaknya bisa jadi solusinya nih gitu ya. Jadi tidak dibunuh gitu ya prosesnya. Maka dia mengenerate anaknya lagi gitu, cucunya gitu kan ya. Jadi ke bawah gitu arahnya. Arah apa expandnya tuh ke bawah gitu. Kalau ini kayaknya oh masih oke nih ya nggak di-kill sama bounding function, maka dia ke bawah lagi gitu. Gitu kan ya. Jadi dia akan terus berusaha ke bawah sampai dia dibunuh atau nemu solusinya gitu ya. Sementara kalau yang branch and bound dia pakai BFS berarti breadth gitu ya ke apa melebar gitu ya. Kalau depth itu kan ke dalam gitu ya. Breadth first search itu ketika dia generate root kemudian dia sama sih ya. Pertama kali dia mengenerate anaknya. Nah, tapi kemudian kalau misalnya ini solusinya kelihatannya oke gitu ya, maka dia akan mengenerate anaknya yang lain gitu. Kalau misalnya masih ada solusinya dan tidak apa ya, dan masih oke gitu constraint-nya masih masuk gitu ya, maka dia akan mengenerate ke samping. Kalau oke dia akan mengenerate ke samping gitu. Nah nanti ini kan ada apa ya, misalnya alternatifnya ada 3, misalnya anaknya ada 3. Nanti baru udah selesai kan, udah habis gitu ya. Nanti baru dia akan expand yang cucunya gitu. Cucu dari anak pertama. Nah, ini namanya breadth first search.
Oke, jadi ke samping gitu ya. Nah, kemudian nanti di branch and bound yang akan kita pakai di kelas ini bukan breadth first search yang naif seperti ini. Kalau naif itu kan berarti dia pakai queue ya. Jadi misalnya pertama kali di generate ini gitu ya, 1, kemudian di generate 2, di generate 3, di generate 4 gitu ya. Maka nanti di queue-nya tuh akan masuk apa namanya si 1 ini gitu ya. Nanti si satunya di queue dikeluarkan, kemudian masuk ini misalnya 2, 3 sama 4 gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya 2, 3 sama 4 sudah selesai, maka yang mana yang dikeluarkan, yang dilayani duluan gitu ya queue-nya, maka ya yang pertama kali masuk gitu ya. Kan BFS itu FIFO ya, first in first out gitu. Jadi yang ngantre pertama kali yang dilayani, makanya si 2-nya di-expand gitu. Nah, itu adalah breadth first search biasa gitu ya, yang biasa kita gunakan. Nah, sementara ada istilahnya kalau di branch and bound tuh best first gitu ya. Jadi bukan breadth first branch and bound, tapi best first. Apa itu best? Nah, best itu tergantung kebutuhan sebenarnya ya. Kayak ini kan provide bound on best value. Best itu bisa yang paling kecil, bisa yang paling besar gitu ya. Kalau kita lagi ngomongin cost berarti kan biaya, berarti kan best-nya itu yang paling kecil justru kan ya. Nah, jadi nanti misalnya yang ini ya, kita ada di posisi sini, si apa namanya ini, si anak-anaknya ini dia akan punya yang namanya lower bound, punya bound gitu ya. Misalnya kita pakai lower bound. Misalnya ini lower bound-nya ongkosnya misalnya 100 gitu ya. Yang ini lower bound-nya misalnya 70, yang ini lower bound-nya 80 misalnya gitu ya. Ini kan berarti 100, ini 70, 100. Nah, maka ketika si 1 sudah di DQ, kemudian dia mau mengambil keputusan yang mana dulu nih, yang di-expand, yang 2 dulu, yang 3 dulu, yang 4 dulu. Kalau yang tadi kan 2 dulu, karena dia ngantre pertama kali. Nah, kalau sekarang, itu dia berdasarkan priority gitu ya. Jadi pakainya priority queue, bukan queue biasa. Nah, kalau priority queue itu, dia tetap berdasarkan antrean, tapi dia juga melihat prioritasnya mana yang paling tinggi. Nah, tadi kan katanya cost-nya yang kita lihat kan yang cost-nya paling rendah kan. Nah, maka yang dilayani adalah si 3 duluan, bukan si 2. Jadi berbeda dengan yang di sini, maka nanti yang akan dilayani duluan, walaupun 2 itu ngantre duluan gitu ya, yang akan dibuka si 3 dulu. Karena apa? Karena dia highest priority gitu. Jadi prioritasnya paling tinggi karena cost-nya paling rendah gitu. Nah, jadi kalau misalnya misalnya yang nomor 4 ini 70 juga gitu ya. Kan ini sama-sama 70. Berarti kan punya prioritas tertinggi kan sebenarnya 3 sama 4 gitu ya. Nah, tapi karena si 3 ini ngantrenya duluan, jadi kalau pas prioritasnya sama, maka yang diambil adalah yang antre duluan gitu. Jadi tetap aja sebenarnya melihat antrean kalau misalnya pas prioritasnya sama semua gitu. Jadi kalau misalnya ini semuanya 70, ya yang diambil yang antrean lebih kecil. Oke. Nah, ini yang akan kita pelajari di kuliah di kelas kita ya, yang best first gitu ya. Jadi kalau yang breadth first sih kan lebih sederhana ya. Jadi harusnya kalau kalian sudah bisa yang best first, nggak masalah yang breadth first pasti bisa gitu. Ya, mudah-mudahan. Oke, itu saja terkait strategi branch and bound.